Suasana rumah pusaka keluarga Mira terasa lebih tegang dari biasanya. Sepupu Mira, Wulan, yang baru saja datang dari kota untuk mengurus keperluan keluarga, tiba-tiba menunjukkan perubahan sikap yang aneh. Wulan biasanya ceria dan ramah, tetapi kini ia tampak melamun, sering tersenyum sendiri, dan bahkan berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat. "Mira, Wulan kenapa itu?" tanya Bu Sari dengan nada khawatir. Mira yang duduk di pendopo sambil menenangkan diri, memandang ke arah Wulan yang duduk di sudut ruangan. Ia merasakan hawa aneh mengelilingi sepupunya. Pandangannya tajam, mencoba menangkap jejak energi gaib. "Ada sesuatu yang tidak beres, Bu," jawab Mira pelan. "Aku rasa ini bukan sekedar kelelahan." Khodam dalam dirinya segera memberi peringatan. Wulan terkena pengaruh ilmu pelet. Seseorang mencoba mengikat jiwanya. Jika ini dibiarkan, ia bisa kehilangan akal sehat. Mira segera mencari tahu apa yang terjadi. Ia mendekati Wulan yang tampak asyik memandangi cermin, tersenyum seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Wulan, kamu baik-baik saja?" tanya Mira dengan lembut. Wulan menoleh perlahan, tetapi matanya kosong. Dia bilang aku cantik. Dia ingin aku bersamanya," bisiknya pelan. Mira merasa bulu kuduknya meremang. Ia segera pergi ke Mbah Surip untuk meminta penjelasan. Mbah Surip, setelah memeriksa Wulan, mengangguk pelan. Ini pelet yang sangat kuat. Ada yang sengaja mengirim ini untuk Wulan. Kemungkinan dari seseorang yang ingin menjadikannya sebagai miliknya. Mira, kamu harus menyelesaikan ini. Jika tidak, Wulan akan semakin terikat dan jiwanya akan terkuras. Dengan bantuan Khodam, Mira mulai menyelidiki siapa yang mengirim pelet tersebut. Ia melakukan meditasi di pendopo, memfokuskan pikirannya pada energi gaib yang melingkupi Wulan. Dalam meditasi itu, Mira melihat bayangan seorang pria yang mengenakan pakaian serba hitam, duduk di sebuah ruangan gelap dengan lilin menyala. "Dia musuh lama keluargamu, Mira," ujar sang Khodam. "Ia memiliki dendam pada leluhurmu karena merasa dipermalukan dalam persaingan lama. Dia menggunakan Wulan sebagai alat untuk membalas dendam." Mira segera memberitahukan ini kepada Mbah Surip. Dengan mantra khusus, Mbah Surip membantu Mira melacak tempat pria itu berada. Lokasinya tidak jauh dari rumah, di sebuah desa kecil di pinggiran hutan. "Kita harus bertindak cepat sebelum pelet ini menguasai sepupumu sepenuhnya," kata Mbah Surip. Mira dan Mbah Surip pergi ke tempat pria itu dengan membawa beberapa perlengkapan spiritual. Ketika mereka tiba, pria itu sudah menunggu. Wajahnya penuh kebencian, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. "Kalian pikir bisa menghentikanku?" katanya dengan nada mengejek. "Keluarga kalian sudah menghancurkan hidupku. Ini saatnya aku membalas." Mira dengan keberanian yang mulai tumbuh maju selangkah. "Apapun dendamu pada keluarga kami, seret aku, bukan keluargaku. Wulan tidak ada hubungannya dengan ini." Pria itu tertawa dingin. "Kau, gadis muda yang baru menjadi penerus. Kau bahkan belum mengerti kekuatan yang kau miliki." Namun sebelum pria itu melanjutkan, Khodam dalam tubuh Mira mulai memancarkan energi. Cahaya putih keluar dari tubuh Mira, membuat pria itu mundur beberapa langkah. Mira dan Mbah Surip segera memulai ritual untuk memutuskan pelet yang mengikat Wulan. Dengan mantra yang dipimpin oleh Mbah Surip, Mira memercikkan air di sekitar tempat itu sambil memegang keris pusaka yang kini terasa lebih berat di tangannya. Ketika mantra mencapai puncaknya, pria itu mencoba menyerang dengan kekuatan gaibnya. Bayangan hitam besar muncul dari belakangnya, melayang dengan cepat ke arah Mira. Namun Mira tetap tenang, memfokuskan pikirannya pada Khodam di dalam dirinya. "Khodam, bantu aku," serunya dalam hati. Sang Khodam merespons dengan memancarkan energi yang lebih kuat, membentuk perisai di sekitar Mira dan Mbah Surip. Bayangan hitam itu memantul dan lenyap, meninggalkan pria itu yang kini tampak lemah. "Kalian tidak akan menang dariku selamanya," gumamnya sebelum pingsan.
Setelah ritual selesai, Mira dan Mbah Surip kembali ke rumah. Wulan yang sebelumnya tampak linglung mulai sadar. Matanya kembali menunjukkan cahaya kehidupan dan senyumnya yang alami kembali. "Mira, apa yang terjadi?" tanya Wulan bingung. "Kau hanya sakit, Wulan. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja," jawab Mira sambil tersenyum. Namun dalam hati Mira, ia tahu ini hanyalah awal dari konflik-konflik yang akan datang. Malam itu, Mira duduk di pendopo sambil merenungi apa yang baru saja terjadi. Ia merasa lega karena berhasil menyelamatkan Wulan. Tetapi ia juga menyadari betapa berat beban yang kini ada di pundaknya. "Khodam, aku takut tidak bisa melindungi semuanya," ujar Mira dalam hati. "Kau telah membuktikan dirimu hari ini," jawab Khodam. "Kekuatanmu semakin tumbuh. Tetapi ingat, tanggung jawab ini tidak bisa kau pikul sendirian. Percayalah pada dirimu dan orang-orang di sekitarmu." Mira menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Ia tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah, tetapi ia juga mulai memahami bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah kutukan, melainkan anugerah untuk melindungi keluarganya. Setelah hari-hari penuh konflik, Mira merasa jiwanya lelah. Ia memutuskan untuk membersihkan kamar Simbah yang selama ini dibiarkan seperti saat Simbah masih hidup. Ketika menyusun kembali rak buku tua di sudut kamar, Mira menemukan sebuah buku kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kitab kejawen kuno. Buku itu berwarna coklat tua, kulitnya telah mengelupas di beberapa bagian, dan tulisan di sampulnya hampir pudar. Namun, Mira masih bisa membaca judul yang tertulis dengan tinta hitam tebal. Perjanjian dan Warisan. Rasa penasaran membawanya duduk di lantai kamar Simbah. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama buku itu yang dipenuhi tulisan tangan Simbah. Tulisan itu dimulai dengan sebuah pengakuan. "Untuk generasi penerusku, buku ini mengandung kebenaran yang mungkin akan memberatkan hatimu. Tetapi, hanya dengan memahami asal-usulmu, kau bisa menjalankan tanggung jawabmu dengan baik." Mira menarik nafas panjang, merasa seolah-olah Simbah berbicara langsung kepadanya. Ia melanjutkan membaca, semakin terhanyut dalam kisah yang terungkap. Dalam catatannya, Simbah menceritakan bahwa perjanjian dengan Jin Khodam dimulai beberapa generasi lalu. Ketika leluhur keluarga mereka, seorang pria bernama Ki Jatmiko, menghadapi ancaman besar dari musuh-musuhnya. Ki Jatmiko adalah seorang pemimpin desa yang dihormati, tetapi juga dibenci oleh banyak pihak karena kekuatannya dalam dunia spiritual. Saat itu, Ki Jatmiko merasa terpojok setelah diserang oleh ilmu hitam yang hampir membinasakan keluarganya. Dalam keputusasaan, ia melakukan ritual berat di sebuah hutan keramat untuk memohon perlindungan. Disinilah ia bertemu dengan Jin Khodam yang menawarkan perjanjian. "Aku akan melindungi keturunanmu dari semua ancaman gaib. Tetapi sebagai gantinya, satu anggota keluargamu di setiap generasi harus menjadi wadahku. Aku tidak meminta jiwa mereka, hanya tubuh mereka untuk aku tinggali." Ki Jatmiko dalam keadaan terdesak menerima perjanjian itu tanpa berpikir panjang. Ia menuliskan perjanjian itu dalam naskah kuno yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Melanjutkan bacaannya, Mira menemukan bagian yang menjelaskan mengapa keluarga mereka memiliki banyak musuh gaib. Perjanjian dengan Jin Khodam tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menciptakan kecemburuan dan dendam di kalangan musuh Ki Jatmiko, terutama dari para dukun dan praktisi ilmu hitam yang merasa kekuatan mereka terancam. Salah satu musuh paling berbahaya adalah seorang dukun bernama Nyai Lasmi yang pernah dihancurkan oleh Ki Jatmiko karena sering menggunakan ilmu hitam untuk merugikan warga desa. Meski Nyai Lasmi telah lama meninggal, pengikutnya terus menyimpan dendam kepada keluarga Mira hingga hari ini. Dendam itu tidak pernah mati, Mira. Mereka akan terus mencari cara untuk menghancurkan kita. Tetapi selama Khodam ini ada di pihak kita, mereka tidak akan berhasil. Setelah membaca catatan itu, Mira menutup buku dengan tangan gemetar. Kini ia memahami bahwa beban yang ia pikul bukan hanya karena ia adalah keturunan keluarga, tetapi juga karena ia menjadi bagian dari perjanjian yang diwariskan oleh leluhurnya. "Khodam, apa kau tahu semua ini?" tanya Mira dalam hati. "Aku tahu," jawab suara itu.
Tugas utamaku adalah melindungi keluargamu. Tetapi aku juga terikat pada perjanjian ini. Jika kau ingin melanjutkannya, kau harus memahami bahwa tugas ini tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk melindungi yang lemah. Mira terdiam, memandangi langit-langit kamar Simbah yang penuh dengan aura nostalgia. Ia merasa berat, tetapi juga mulai menerima perannya sebagai penerus keluarga. Malam itu, Mira membawa buku catatan Simbah kepada Mbah Surip. Ia ingin mendiskusikannya apa yang baru saja ia temukan. Mbah Surip membaca buku itu dengan serius, mengangguk-angguk kecil. Ini menjelaskan banyak hal, kata Mbah Surip akhirnya. Tidak banyak keluarga yang memiliki warisan seperti ini. Perjanjian semacam ini adalah sesuatu yang langka dan sangat kuat, tetapi juga penuh resiko. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Aku merasa ini terlalu besar untukku, ujar Mira dengan nada ragu. Kau harus melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh leluhurmu. Tapi ingat Mira, perjanjian ini hanya akan bertahan jika kau tetap setia pada ajaran leluhur dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Mira merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Mbah Surip. Ia tahu bahwa tanggung jawabnya tidak bisa dihindari. Tetapi dengan pemahaman baru ini, ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia menyimpan buku catatan itu dengan hati-hati di kamarnya, menganggapnya sebagai panduan dalam perjalanan hidupnya. Mulai sekarang, aku akan menjalankan tugas ini dengan lebih bijak, gumam Mira pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi hanya melihat Khodam sebagai entitas gaib yang melekat padanya, tetapi sebagai pelindung yang setia, yang memiliki hubungan mendalam dengan keluarganya sejak zaman leluhur. Dengan tekad yang baru, Mira merasa siap menghadapi tantangan berikutnya, apapun bentuknya. Malam itu, rumah pusaka terasa lebih dingin dari biasanya. Angin mendesir di luar, membawa suara-suara yang mendengar, seperti bisikan dari dunia lain. Di dalam rumah, suasana semakin tegang. Wajah anggota keluarga Mira tampak pucat, terutama setelah beberapa kejadian ganjil yang terus terjadi sepanjang hari. Pagi tadi, Pak Darto, paman Mira, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab jelas. Tubuhnya kaku, seperti dipaku ke tempat tidur. Sementara itu, Busari ibunya Mira mengeluhkan mimpi buruk yang sama setiap malam. Ia melihat api besar yang melalap rumah mereka, disertai suara tawa mengerikan. Ada yang tidak beres, ujar Mbah Surip, yang sengaja datang ke rumah untuk membantu. Ini bukan kebetulan. Mereka sedang menyerang keluarga kalian dengan serangan gaib yang terkoordinasi. Mira hanya terdiam, merasakan energi berat yang tergantung di udara. Di dalam dirinya, Khodam memberikan peringatan. Mereka menyerang dari berbagai arah. Kau harus siap, Mira. Ini adalah ujian terberatmu. Malam harinya, santet pertama menyerang. Pak Darto yang sebelumnya hanya sakit tiba-tiba menggigil hebat dan memuntahkan cairan hitam berbau busuk. Tubuhnya memar-memar seperti habis dipukul, meski tidak ada yang menyentuhnya. Mira segera mengambil langkah. Dengan panduan Mbah Surip, ia memulai ritual penangkal santet. Lilin-lilin dinyalakan, daun kelor diletakkan di sekeliling tubuh Pak Darto, sementara mantra-mantra kuno dibacakan. Saat Mira melafalkan mantra, ia merasakan tubuhnya panas. Energi Khodam dalam dirinya bergerak cepat, melindungi keluarga dari serangan yang tidak terlihat. Namun serangan itu begitu kuat sehingga Mira hampir kehilangan keseimbangan. Tahan Mira, seru Mbah Surip. Kekuatan mereka besar, tapi kau lebih kuat. Dengan usaha keras, Mira berhasil mematahkan santet tersebut. Cairan hitam yang keluar dari tubuh Pak Darto menghilang dan ia mulai sadar. Namun Mira tahu serangan ini baru permulaan. Tak lama setelah serangan terhadap Pak Darto berhasil ditangkal, giliran Busari yang terkena guna-guna. Ia mulai berperilaku aneh, memandang kosong ke dinding lalu tertawa tanpa alasan. Dia ingin mengambil jiwaku, teriak Busari dengan suara serak. Mira mendekati ibunya, menggenggam tangan yang dingin seperti es. Ia tahu ini bukan sekedar gangguan biasa. Guna-guna ini kembali ditujukan untuk melemahkan mental dan menguras energi keluarga mereka.
Dengan cepat Mira menyiapkan ritual untuk mengusir guna-guna. Ia menyalakan kemenyan yang diberikan oleh Mbah Surip, mencampur air dengan garam, dan membasuh wajah ibunya sambil melafalkan mantra pelindung. Ketika mantra mencapai puncaknya, Bu Sari menjerit keras. Sebuah bayangan hitam melayang keluar dari tubuhnya, melingkar di udara sebelum lenyap. Dengan teriakan yang memekakkan telinga, Bu Sari jatuh pingsan, tetapi Mira tahu ia sudah bebas dari guna-guna itu. Saat Mira sedang memulihkan tenaga, serangan berikutnya datang dengan lebih brutal. Pintu-pintu rumah mereka terbuka tertutup sendiri. Burak-burak, angin kencang bertiup dari dalam ruangan, dan suara langkah kaki terdengar di langit-langit. Semua orang di rumah berteriak ketakutan. "Kami tidak bisa hanya bertahan," ujar Mbah Surip. "Kita juga harus melawan balik." Mira meski lelah bangkit dengan keris pusaka simbah di tangannya. Ia memusatkan energinya, memanggil Khodam untuk membantunya, dan dalam sekejap energi besar mengalir melalui tubuhnya, membuat aura putih menyelimuti dirinya. Bayangan hitam besar muncul di tengah ruangan, menampakkan sosok yang tidak asing bagi Mira. Musuh leluhur keluarga mereka yang telah lama mati tetapi meninggalkan kutukan pada keturunannya. "Kau pikir kau bisa melawan kami?" Suara itu bergema. "Keluargamu telah membuat kami menderita selama generasi demi generasi. Sekarang giliran kalian yang merasakan sakit itu." Mira tidak gentar. Dengan suara lantang ia melawan balik. "Aku adalah penerus keluarga ini, dan aku tidak akan membiarkan kalian menang." Pertempuran antara Mira dan bayangan itu berlangsung sengit. Bayangan itu menyerang dengan energi gelap, mencoba menembus perisai yang diciptakan oleh Khodam. Namun Mira tetap bertahan, mengarahkan energi pusaka keluarga untuk menangkis serangan-serangan itu. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Mira teringat wejangan simbah yang pernah ia baca di buku catatan. Kekuatan sejati bukan hanya dari pusaka, tetapi dari keberanianmu untuk melindungi yang kau cintai. Dengan kekuatan itu, Mira memusatkan seluruh energinya pada satu mantra terakhir. Ia mengarahkan keris pusaka ke bayangan hitam tersebut, melafalkan mantra yang mengikat perjanjian leluhur dengan Khodam. Bayangan itu berteriak melengking sebelum akhirnya lenyap. Rumah kembali sunyi, hanya suara nafas Mira yang tersisa. Setelah serangan itu, keluarga Mira perlahan mulai pulih. Pak Darto dan Bu Sari tampak lebih sehat, meski masih lemah. Rumah yang tadinya dipenuhi hawa gelap kini terasa lebih terang, seolah energi positif kembali mengalir. Mbah Surip memandang Mira dengan bangga. "Kau telah membuktikan dirimu, Mira. Ini adalah kemenangan besar. Tetapi ingat, musuh tidak akan pernah benar-benar berhenti. Kau harus tetap waspada." Mira mengangguk, menyadari bahwa tugasnya sebagai penerus keluarga belum selesai. Namun untuk saat ini, ia merasa lega telah melindungi orang-orang yang ia cintai. Di dalam dirinya, Khodam berbisik dengan tenang, "Kau adalah pewaris yang layak. Keluargamu aman untuk saat ini." Dengan senyum kecil, Mira menatap langit malam yang bersih. Merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Ia tahu bahwa hari esok akan membawa tantangan baru, tetapi ia siap menghadapinya. Setelah masa tenang yang cukup panjang, Mira memutuskan untuk memanfaatkan waktu dan kemampuannya untuk membangun perekonomian keluarga. Dengan warisan uang yang ditinggalkan simbah, Mira membuka sebuah toko sembako di pasar tradisional yang ramai di kota kecil mereka. "Ini bukan hanya untukku," ujar Mira kepada keluarganya saat mereka berkumpul di rumah pusaka. "Aku ingin kita semua memiliki sumber penghasilan lain. Sawah dan kebun memang cukup, tapi kita bisa berkembang lebih jauh." Dengan harapan yang besar, Mira memulai langkahnya. Awalnya ia membuka toko kecil dengan hanya satu karyawan. Namun berkat kerja keras, keramahan Mira, dan koneksinya di pasar, usahanya berkembang pesat. Dalam beberapa bulan, toko itu berubah menjadi grosir sembako yang melayani tidak hanya pedagang kecil di pasar, tapi juga warga dari desa-desa sekitar. Mira mempekerjakan beberapa karyawan tambahan, sebagian besar berasal dari lingkungan sekitar. Ia merasa bangga bisa membantu memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Meskipun Mira sibuk dengan usahanya, ia tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai penerus penjaga keluarga. Setiap pagi sebelum toko buka, ia melakukan ritual sederhana untuk memohon perlindungan dan kelancaran usaha. Ia juga selalu menyisihkan waktu untuk membantu keluarganya mengurus sawah dan kebun buah yang tetap menjadi sumber pendapatan utama keluarga. Namun, keberhasilan usahanya ternyata menarik perhatian pihak-pihak yang tidak senang. Beberapa pedagang pesaing mulai iri dengan kesuksesan Mira. Bisik-bisik mulai terdengar di pasar, mengatakan bahwa toko sembako Mira menggunakan penglaris gaib untuk menarik pelanggan. "Jangan hiraukan mereka, nak," kata Bu Sari suatu hari. "Orang yang iri memang akan selalu ada. Yang penting kita jujur dan terus berusaha, nak." Mira mengangguk, mencoba untuk tidak memperdulikan gosip tersebut. Tapi ia tidak menyangka bahwa rasa iri itu akan berubah menjadi ancaman nyata. Serangan pertama terjadi ketika salah satu karyawan Mira, Dini, mulai sering sakit mendadak tanpa sebab yang jelas. Dini mengeluh tubuhnya lemas, dan setiap kali ia berada di toko, ia merasa seperti ada yang menekan dadanya. "Mbak Mira, saya minta maaf, tapi saya merasa ada yang tidak beres di toko ini, Mbak," kata Dini suatu pagi. "Setiap kali saya bekerja di sini, saya merasa seperti diawasi dan mimpi-mimpi saya jadi aneh, Mbak." Mira mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa pelanggan juga mengeluh bahwa barang-barang di toko seringkali berbau aneh meskipun semua stok baru dan berkualitas baik. Pada suatu malam, saat Mira sedang memeriksa stok di gudang, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba. Lampu di gudang berkedip-kedip dan bayangan hitam terlihat sekilas di sudut ruangan. Khodam di dalam dirinya langsung memberikan peringatan. "Mira, ini adalah serangan gaib. Seseorang telah mengirim energi negatif ke tokomu. Kau harus bertindak segera." Mira tidak tinggal diam. Ia segera memanggil Mbah Surip, dukun spiritual kepercayaan keluarga, untuk memeriksa toko sembakonya. Setelah melakukan ritual sederhana, Mbah Surip mengkonfirmasi bahwa ada energi jahat yang sengaja dikirim untuk mengganggu usaha Mira. "Ini adalah kiriman dari seseorang yang iri padamu, Mira," ujar Mbah Surip. "Mereka ingin usahamu hancur." Mbah Surip menyarankan agar Mira melakukan pembersihan energi di toko dengan melakukan ritual khusus. Pada malam berikutnya, Mira dan Mbah Surip melakukan ritual tersebut di gudang toko. Sajen diletakkan di 4 sudut ruangan, dupa dinyalakan, dan mantra-mantra pelindungan dilantunkan. Selama ritual berlangsung, kejadian aneh terjadi. Suara gemerisik terdengar dari atap gudang, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sana. Dupa yang menyala tiba-tiba padam sendiri, dan bayangan hitam kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Namun Mira tidak gentar. Dengan bantuan Khodam, Mira memusatkan energinya pada keris pusaka yang ia bawa. Ia mengayunkan keris itu ke udara, menciptakan gelombang energi yang membuat bayangan hitam tersebut menghilang. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan usahaku atau keluargaku," ujar Mira dengan tegas. Dan setelah ritual selesai, suasana di toko sembako Mira kembali normal. Karyawan yang sebelumnya sering sakit merasa lebih sehat, dan barang-barang di toko tidak lagi berbau aneh. Pelanggan pun kembali berdatangan dengan tenang. Namun Mira sadar bahwa ini mungkin bukan serangan terakhir. Dengan dukungan keluarga dan kekuatan Khodam di dalam dirinya dan bantuan Mbah Surip, ia bertekad untuk terus melindungi apa yang telah ia bangun. Mira kini menjalani keseharian dengan lebih waspada, memastikan setiap sudut toko dan keluarganya terlindungi. Ia juga semakin yakin bahwa peran yang ia emban sebagai penjaga keluarga tidak hanya soal menghadapi musuh gaib, tetapi juga tentang menjaga keharmonisan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. "Ujian berikutnya pasti datang," pikir Mira sambil memandangi toko sembakonya yang kini kembali ramai. "Dan aku akan terus bertahan apapun yang terjadi." Malam itu, angin berhembus dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah yang aneh. Di rumah pusaka, Mira merasakan sesuatu yang berbeda. Energi berat memenuhi udara, seolah-olah mengisyaratkan kehadiran sesuatu yang luar biasa. Khodam di dalam dirinya memberikan peringatan yang tegas. "Ini adalah musuh yang paling berbahaya. Dia bukan hanya musuh keluargamu, tetapi juga musuhku. Kau harus bersiap, Mira."
Tidak lama setelah itu suara gemuruh terdengar dari luar rumah. Pohon-pohon di halaman bergoyang hebat. Meski tidak ada badai, langit malam berubah menjadi kelam, seperti ditutupi selubung hitam. Dari balik kegelapan, muncul sosok besar dengan aura yang mengerikan. Sosok itu bukan hanya bayangan, melainkan makhluk gaib berwujud raksasa dengan kulit bersisik hitam dan mata menyala merah. Suaranya menggema penuh kemarahan. Aku adalah Kala Sudiro. Akulah yang seharusnya menjadi penguasa keluargamu. Tapi Khodam itu telah mencuri hakku sejak leluhur membuat perjanjian. Kini aku akan menghancurkanmu dan keluargamu untuk selamanya. Mira berdiri di tengah ruangan. Keris pusaka Simbah tergenggam erat di tangannya. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan. Dengan keberanian yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya, ia memanggil energi Khodam untuk menyatu dengannya. Di belakang Mira, Mbah Surip berdiri sebagai pendukung spiritual, memegang senjatanya dan memanjatkan mantra perlindungan. Anggota keluarga lainnya berkumpul di sudut ruangan memandang Mira dengan cemas tetapi penuh harapan. Mira, ingatlah, kekuatanmu bukan hanya dari pusaka atau Khodam. Kekuatanmu ada pada niatmu melindungi keluarga dan ada di dirimu sendiri. Jangan ragu, Mira, seru Mbah Surip. Mira mengangguk dan melangkah keluar rumah, menghadapi Kala Sudiro di halaman yang kini terasa seperti medan pertempuran. Kala Sudira menyerang lebih dulu. Dengan sekali kibasan tangannya, angin kencang berhembus, hampir menjatuhkan Mira. Aura hitam yang keluar dari tubuh makhluk itu menyelimuti sekeliling, menciptakan ilusi menakutkan. Namun, Mira tetap tegak berdiri dengan keris di tangan. Ia memusatkan energinya, melafalkan mantra yang diajarkan oleh Mbah Surip. Aura Khodam yang putih bercahaya muncul di sekeliling Mira, membentuk perisai yang melindunginya dari serangan pertama Kala Sudira. Kala Sudira mengaum marah. Kau pikir cahaya itu cukup untuk melawanku? Katanya dengan nada mengejek. Ia melancarkan serangan berikutnya. Kali ini berupa kilatan petir yang keluar dari matanya. Mira dengan sigap mengayunkan keris pusaka, menciptakan gelombang energi yang memantulkan serangan itu. Aku tidak takut padamu, seru Mira. Pertarungan semakin sengit. Kala Sudira menggunakan segala kekuatannya untuk menghancurkan Mira, mengirimkan bayangan hitam berbentuk makhluk-makhluk kecil yang menyerang seperti pasukan. Mira melawan balik dengan energi Khodam yang semakin kuat, menghancurkan bayangan-bayangan itu satu persatu. Namun, serangan terus-menerus mulai melemahkan Mira. Tubuhnya gemetar dan ia merasa sulit bernafas. Di dalam dirinya, Khodam berbicara. Mira, gunakan kekuatan sejati dari keris. Ingatlah, pusaka ini bukan hanya senjata tetapi simbol dari keberanian leluhurmu. Mira menutup matanya sejenak, mengingat wejangan Simbah dalam buku catatannya. Ketika kau dalam kesulitan terbesar, satukan niatmu dengan pusaka ini. Ia akan membantumu melawan apapun. Dengan cara pandang baru, Mira membuka matanya. Ia mengangkat keris pusaka tinggi-tinggi, melafalkan mantra terakhir yang diajarkan oleh Mbah Surip. Energi putih terang muncul dari keris, menyelimuti seluruh tubuh Mira, melindunginya dari aura hitam Kala Sudira. Kala Sudira tampak terkejut. Apa ini? Kau tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar ini, teriaknya. Ini adalah warisan keluargaku. Kekuatan ini bukan hanya milikku, tetapi milik semua leluhurku yang melindungi keluarga ini, balas Mira dengan lantang. Mira melancarkan serangan terakhir. Dengan ayunan keris, ia menciptakan gelombang energi besar yang mengarah langsung ke Kala Sudira. Makhluk itu mencoba melawan, tetapi energinya tidak mampu menandingi kekuatan gabungan Mira, Khodam, dan pusaka keluarga. Kala Sudira mengeluarkan jeritan terakhir sebelum tubuhnya lenyap dalam ikatan kilatan cahaya. Suasana kembali tenang, dan langit malam yang sebelumnya gelap mulai bersih dihiasi bintang-bintang. Mira berdiri dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya lelah tetapi jiwanya penuh kedamaian. Di dalam dirinya, Khodam berbicara dengan nada penuh penghargaan. Kau telah membuktikan dirimu, Mira. Kau adalah pewaris yang sejati. Musuh terkuatmu telah dikalahkan dan keluargamu aman untuk saat ini. Mbah Surip mendekati Mira. Kau telah menyelamatkan keluarga ini kembali.
Simbah pasti bangga padamu, Dok. Anggota keluarga lainnya keluar dari rumah, memeluk Mira dengan penuh rasa syukur. Meski tubuhnya lelah, Mira merasa lega telah melindungi mereka. Pagi pertama setelah pertempuran dengan Kala Sudira terasa berbeda. Matahari bersinar terang menerangi rumah pusaka yang biasanya diselimuti hawa misterius. Suara burung berkicau terdengar dari pepohonan, memberi kesan damai yang sudah lama tidak dirasakan oleh keluarga Mira. Pak Darto yang sebelumnya terbaring lemah kini duduk di teras, menghirup udara segar dengan senyum lega. Bu Sari terlihat lebih sehat, sibuk menyiapkan sarapan di dapur dengan riang. Sementara anggota keluarga lainnya mulai kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, pusat perhatian tetap tertuju pada Mira. Ia duduk di ruang tengah dengan keris pusaka di depannya, merenungkan semua yang telah terjadi. Dalam dirinya Khodam berkomunikasi, tetapi kali ini suaranya lebih lembut. Kau telah membuktikan dirimu, sekarang saatnya untuk belajar hidup berdampingan denganku. Kita adalah satu untuk menjaga keluargamu. Mira menghela nafas panjang. Ia merasa lebih tenang dibanding sebelumnya, meskipun beban tanggung jawabnya tidak berkurang. Hari itu, Mira memutuskan untuk berbicara dengan keluarganya. Mereka semua berkumpul di ruang tengah, mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku tahu banyak dari kalian masih takut dan bingung dengan apa yang terjadi, ujar Mira dengan suara mantap. Tapi aku ingin kalian tahu, aku menerima tanggung jawab ini. Aku akan melindungi keluarga kita, seperti yang Simbah lakukan sebelumnya. Pak Darto menatap Mira dengan mata berkaca-kaca. Mira, kami semua tahu betapa beratnya beban ini. Tetapi kami juga percaya bahwa kau adalah penerus yang layak. Kami akan mendukungmu. Bu Sari yang masih sedikit trauma dengan pengalaman guna-guna sebelumnya menggenggam tangan Mira. Nak, kau sangat kuat. Aku tahu Simbah pasti bangga padamu. Mira tersenyum kecil, merasa bahwa keluarganya kini lebih bersatu daripada sebelumnya. Hari-hari berikutnya Mira mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Keberadaan Khodam membuatnya lebih peka terhadap energi di sekitarnya. Ia bisa merasakan perubahan suasana di rumah dan mendeteksi potensi ancaman sebelum terjadi. Khodam juga memberikan panduan ketika Mira mulai mendalami ilmu kejawen lebih jauh dengan arahan Mbah Surip. Mira mempelajari mantra-mantra perlindungan, cara menjaga keseimbangan energi rumah, dan bagaimana menggunakan keris pusaka dengan lebih efektif. Namun hidup dengan Khodam bukan tanpa tantangan. Kadang-kadang energi Khodam yang terlalu besar membuat Mira merasa lelah secara fisik dan mental. Ia harus belajar mengendalikan dirinya agar tidak terbawa emosi, karena Khodam cenderung memperbesar apapun yang dirasakannya. Ketika kau marah, energiku menjadi liar, ujar Khodam suatu malam. Kendalikan emosimu dan kita akan bekerja lebih baik bersama. Mira mengangguk, memahami bahwa tanggung jawab ini tidak hanya soal melindungi keluarga, tetapi juga mengendalikan dirinya sendiri. Meskipun musuh terbesar telah dikalahkan, kehidupan sehari-hari tidak selalu tenang. Sesekali Mira merasakan energi asing yang mencoba mendekati rumah pusaka. Namun dengan kemampuan barunya, ia mampu menangkal gangguan kecil tersebut tanpa banyak usaha. Di sela-sela kesibukannya melindungi keluarga, Mira juga mencoba menjalani kehidupan seperti biasa. Ia selalu mengontrol toko sembakonya di pasar, membantu ibunya di dapur, berbincang dengan sepupunya, dan bahkan mulai menata kebun kecil di halaman rumah. Namun ada momen-momen di mana ia merasa kesepian. Keberadaan Khodam membuatnya berbeda dari yang lain, dan tidak semua orang bisa memahami apa yang ia alami. Di tengah malam yang sunyi, Mira kadang duduk sendirian di teras, merenungkan peran barunya. Kau tidak sendirian, Mira, ujar Khodam dengan suara menenangkan. Aku di sini untukmu seperti kau di sini untuk keluargamu. Kata-kata itu membuat Mira merasa lebih kuat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku akan melindungi mereka apapun yang terjadi, gumam Mira. Dengan senyum kecil ia memasuki rumah, menyadari bahwa meskipun kedamaian ini mungkin hanya sementara, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Selesai. Sampai jumpa di kisah Mira selanjutnya. Fakta Sejarah pamit.
Wassalamualaikum, semoga terhibur dan sampai jumpa di kisah lainnya.